Lamui Channel. Kali ini saya berada di Buton Selatan, tepatnya di Desa Wawowangi, Kecamatan Sampolawak, pada objek wisata religi milik Desa Wawowangi. Pak Desa ya, oke. Objek wisata ini sudah aktif berapa lama ini Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Apa saja yang kira-kira menjadi ikon paling utama di objek wisata ini yang mungkin bisa menarik minat para pengunjung? Ikon pertama di sini terbentuknya ini ada gazebo, kemudian ada villa nanti, kemudian restoran lagi. Tapi karena proses dana desa saja, maka kita ini dibenturkan dengan pendanaan. Maka dari itu 2022 ini kita akan upayakan lagi kolam renang, pembangunan restoran sama villa. Itu yang akan kita wujudkan, karena kolam renang itu kenapa saya harus utamakan, karena itu salah satu menarik minatnya para pengunjung. Gitu. Utamanya restoran ini dan villa itu pentingnya, dari jauh orang ke sini tidak ada penginapan, akhirnya setengah mati. Maka dari itu 2022 kita akan bangun lagi kembali villa. Nah, untuk kolam renangnya sendiri, apakah dalam perencanaan akan memakai air asin atau air tawar? Air tawar. Air tawar di tengah-tengah objek wisata air asin ya. Wah, luar biasa. Nah, untuk target penyelesaiannya ini kira-kira butuh waktu berapa lama lagi Pak Desa? Mudah-mudahan saya punya masa jabatan 4 tahun lagi. Saya yakin 4 tahun ke depan akan selesai tuntas. Baik. Nah, apa yang mendasari Bapak selaku kepala desa untuk menginisiasi membuat satu objek wisata seperti ini? Kalau dipikirkan mungkin ke depannya bukan Bapak lagi yang menjabat sebagai kepala desa ini. Pertama, dana desa ini dikucurkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan kita gunakan itu, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian dana desa yang kita gunakan itu, kegiatan yang kita lakukan itu, outputnya itu ada sisi ekonomi. Nah, disitulah salah satunya yang mendasari saya bangun jembatan lingkar ini dengan harapan Desa Wawowangi melalui wisata ini ke depan akan menjadi salah satu desa yang akan bersinar di Sulawesi Tenggara ini. Lalu kemudian tahun ini Desa Wawowangi jembatan lingkar ini sudah masuk anugerah pesona 10 besar seluruh Indonesia. 10 besar, 10 besar. Luar biasa. Mudah-mudahan di tanggal 1 sampai tanggal 30 ini kita bisa mendapatkan itu 3 ataupun 2 besar di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, untuk dampak positifnya sendiri selama objek wisata ini berdiri, artinya sudah bisa dikunjungi, dampak positif dari adanya objek wisata religi ini? Dampak positifnya ini, pertama, pengelola di sini kurang lebih 10 orang. Jadi melalui jembatan lingkar ini, pengelola 10 orang itu kita sudah gaji 800.000 per bulan. Lalu kemudian positifnya lagi, tadinya masyarakat itu tidak ada yang menjual melalui jembatan lingkar ini, sehingga masyarakat sekian puluh orang yang menjual itu setiap hari ada yang bisa mendapatkan 100.000, ada yang 200, tergantung kondisi pengunjung. Itu salah satu sisi positifnya. Maka dari itu kami juga pemerintah desa dapat mewujudkan impian dan harapan pemerintah pusat bahwa dana desa itu kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Kegiatan yang kita lakukan itu di hari kemudian outputnya itu ada sisi ekonomi, salah satunya di jembatan lingkar. Luar biasa. Sebelum ada COVID itu sampai 50 juta lebih per bulan omsetnya yang masuk. Luar biasa. Nah, adakah upaya Pak selaku pemerintah desa sebelum masa jabatan berakhir untuk memohon ke pihak pemerintah, mungkin kabupaten ataupun Pemprov ya, dalam hal ini pariwisata? Kalau kita mengharapkan dana desa saja mungkin butuh waktu yang lama karena bertahap. Nah, adakah upaya selama ini untuk mencari sumber dana dari tempat yang lain? Jadi saya atas nama pemerintah desa sangat mengharapkan bantuan, dukungan pemerintah kabupaten, provinsi dan kementerian agar kiranya dapat membantu kami percepatan pembangunan fasilitas yang hari ini belum dapat kami wujudkan. Karena kalau mengharapkan dana desa 2 tahun belakangan ini 1 miliar itu BLT kita gunakan untuk masyarakat, sehingga dapat menghalangi pembangunan fasilitas lain. Kami pemerintah desa mewakili seluruh masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah daerah, provinsi dan kementerian pariwisata. Nah, semoga melalui tayangan ini Pak Desa, kementerian terkait juga bisa menyaksikan ya, bahwa di tempat ini ekonomi masyarakat di tempat ini akhirnya terbantu juga begitu Pak ya, ada lapangan kerja yang terbuka. Mungkin apa harapannya Pak, mungkin bisa disampaikan kepada
khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara terkait objek wisata ini? Mungkin bisa mengajak mereka. Silakan Pak Desa. Jadi kami pemerintah desa mewakili seluruh masyarakat desa Babuangi sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi Sulawesi Tenggara agar kiranya meluangkan waktunya untuk jalan-jalan menikmati keindahan pantai Jembatan Lingkar Lapoli di desa Babuangi. Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu liputan khusus kita pada hari ini. Sampai jumpa di liputan Utusan Indo Channel berikutnya. Sampai jumpa. Jadi pada tahun 2017, 18 sampai tahun 2019 saya dilapor di Polres, di Kejaksaan. 2019 terakhir karena mereka masih melihat saya melangkah kemana belum ditangkap, sehingga dilapor sampai Kejaksaan Tinggi bahkan KPK. Sehingga pada saat laporan itu masuk di Polres, sehingga Polres itu turun melidik itu kasus, melidik saya. Temuan Polres Puton itu Rp67 kerugian negara. Kemudian hasil audit kembali inspektorat atas laporan itu, turun lagi inspektorat mengaudit saya, temuan mereka Rp10.067. Sementara laporan orang-orang lawan politik maupun LSM pada masa itu, laporan mereka, temuan mereka 201 juta. Wow. Lalu kemudian saya undang lagi itu auditor dari Jakarta, kemudian Satgas Dana Desa tahun 2019, melihat itu kondisi pekerjaan yang ada di desa ini, namun mereka mengatakan bahwa ternyata laporan itu tidak benar negara, karena memang saya mewujudkan pembangunan desa Babuangi ini dengan tujuan di hari kemudian apa yang saya bangun saat ini ada manfaatnya buat anak cucu dan generasi pelanjut. Menggunakan dana desa ini dengan tujuan untuk menunjukkan sebuah pengabdian saya kepada pemerintah daerah, Luar biasa. ke provinsi dan kementerian pusat. Karena memang saya tahu bahwa dana desa itu tidak boleh kita salah gunakan. Intinya harapan pemerintah hari ini, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dana desa yang digunakan itu outputnya kegiatan yang kita lakukan itu ada sisi ekonomi, salah satunya Jembatan Lingkar hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Lalu lagi sih ada kamu. Ambil aja sekarang. ASR. Mantap.